Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Baik, kali ini Bapak akan melanjutkan materi sebelumnya. Masih ingatkah materi sebelumnya tentang apa? Oke, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang manajemen bandwidth. Nah, ini kelanjutannya materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah melakukan mengevaluasi manajemen bandwidth sampai kita mempelajari pengertian dari manajemen bandwidth, kemudian throughput, dan membuat konsep analogi cara kerja manajemen bandwidth sampai menentukan di mana cara atau teknik konfigurasi manajemen bandwidth. Kemudian ada lagi mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Minggu lalu kita sudah belajar mengkonfigurasi manajemen bandwidth dari beberapa teknik, tapi hanya satu yang kita pakai. Teknik yang kita pakai adalah simple queue. Dari yang lainnya ada queue tree ya. Terus ada namanya mangle, tapi kita pakai yang simple queue ya. Kemudian di pertemuan berikutnya kalian dilakukan pengujian, konfigurasi, dan membuat laporan. Nah, ini adalah lanjutan materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita konfigurasi manajemen bandwidth menggunakan kabel sebagai klien 1, klien 2. Ya, tapi Bapak akan memberikan tambahan di mana di materi ini atau di KD ini, yaitu mengkonfigurasi manajemen bandwidth lanjutan tentang melakukan konfigurasi manajemen bandwidth melalui wireless atau hotspot. Nah, perlu diketahui di router boot mikrotik yang sudah kita konfigurasi menggunakan kabel, ternyata ada fitur yang mungkin kalian belum tahu, yaitu fitur hotspot atau wireless. Jadi kita melakukan manajemen bandwidth dengan cara lain dengan melakukan konfigurasi hotspot pada router boot mikrotik, bisa dibilang dengan hotspot mikrotik. Oke, Bapak akan sedikit membahas tentang pengertian hotspot. Di sini hotspot adalah lokasi spesifik yang menyediakan akses internet melalui wireless local area network atau bisa disebut WLAN. Istilah ini umumnya identik dengan koneksi WiFi ya, yaitu jaringan yang menciptakan hotspot terutama mencakup modem dan router nirkabel. Ini bekerja dengan gelombang radio frekuensi yang dikirim oleh jaringan nirkabel meluas ke arah yang berbeda dari lokasi terpusatnya. Nah, tapi ada kekurangannya untuk sinyal-sinyal seperti ini atau sinyal radio. Sinyal-sinyal ini menjadi lebih lemah ketika mereka melakukan perjalanan dan jauh dari lokasi pusat atau karena gangguan berdasarkan simpulan. Misalkan di perjalanan ataupun dari terhalang oleh media maupun tembok seperti jaraknya itu berpengaruh untuk sinyal radio frekuensi untuk hotspot ya. Kemudian dari berdasarkan bagaimana cara mereka diakses untuk digunakan, hotspot ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama hotspot publik dan hotspot pribadi. Hotspot publik di sini adalah hotspot yang dibuat untuk bisnis agar dapat dilakukan atau digunakan oleh pelanggan, seperti kedai kopi atau hotel dan lain sebagainya. Hotspot untuk umum ini biasanya dibuat dari titik akses wireless yang dikonfigurasi untuk menyediakan akses internet yang dikendalikan sampai tingkat tertentu dari tempat tersebut. Jadi kalau hotspot publik itu yang berbayar, maksudnya pelanggan di sini ya. Jadi kalau misalkan kalian menjadi pengusaha RT RW jaringan internet, ini bisa dikatakan hotspot publik. Yang kedua ada hotspot pribadi. Hotspot pribadi ini bisa dibilang hotspot yang dapat dikonfigurasi pada smartphone ya. Sekarang sudah bisa membagi koneksi jaringan internet di HP kita masing-masing, atau bisa dibilang tablet dengan paket data jaringan seluler untuk memungkinkan akses internet dari perangkat lain, baik melalui Bluetooth atau WiFi, dengan syarat perangkat hotspot dan perangkat mengaksesnya tersambung ke jaringan WiFi yang sama. Nah, ini kalau misalkan hotspot pribadi itu bisa dilakukan di handphone kita masing-masing ataupun tablet yang ada fitur untuk melakukan hotspot tethering ya, bisa dibilang hotspot tethering. Nah, saya jelaskan di sini untuk dasarnya dulu apa itu hotspot mikrotik, karena kita membahas tentang hotspot mikrotik nantinya untuk konfigurasinya. Hotspot mikrotik ini adalah sebuah sistem untuk memberikan fitur autentikasi atau keamanan jaringan pada user yang akan menggunakan jaringan.
Nah, fungsi dari hotspot mikrotik ini adalah kita akan memanajemen user pengguna internet yang menggunakan hotspot dari mikrotik ini. Kemudian jenis-jenis hotspot. Yang pertama adalah free hotspot atau hotspot gratis. Ini jenis hotspot di mana publik mampu untuk mengakses jaringan dengan dan cara bebas ya. Ini maksudnya hotspot gratis bisa diakses tanpa melakukan syarat atau password. Nah, fasilitas ini atau free hotspot ini biasanya disediakan sebagai fasilitas tambahan untuk pelanggan dari sebuah usaha seperti hotel, kafe, dan usaha bisnis lainnya. Jadi ibarat kalau free hotspot itu kalau misalkan kita memang ke tempat sebuah tempat ya yang dimana dia menyediakan free hotspot yang tanpa password dan bisa langsung akses internet. Kemudian ada hotspot komersial. Hotspot komersial ini kebalikan dari free hotspot, yaitu perbedaan dengan yang satunya ini adalah jenis yang berbayar. Hotspot berbayar adalah hotspot yang dapat digunakan dengan cara membayar layanan yang disediakan oleh penyedia hotspot tersebut. Jalur akses ini menyediakan jangkauan nirkabel dengan dikenakan biaya. Saat penggunaan hotspot komersial untuk terhubung ke internet, pengguna biasanya diarahkan ke layar yang meminta informasi login atau login masuk atau detail pembayaran. Nah, di sini nanti kita bahas tentang hotspot komersial. Berarti kita akan membuat konfigurasi hotspot login, harus orang itu login terlebih dahulu. Kemudian kita langsung ke eksekusi untuk melakukan konfigurasi manajemen bandwidth menggunakan hotspot mikrotik. Alat dan bahan yang kita pakai yaitu komputer dan laptop, yaitu dengan sistem operasi Windows. Ini saya merekomendasi karena mungkin adik-adik semuanya belum lah, masih menggunakan Windows di sini. Kemudian ada perangkat keras yaitu router mikrotik RB951 atau RB941 bila mana tidak ada 951. Ada switch, ini opsional kalau misalkan kita membutuhkan. Kemudian ada kabel UTP strike, masih ingat urutan kabel strike ini ya. Kemudian ada aplikasi Winbox untuk meremote router boot mikrotik itu. Dan yang terakhir adalah aplikasi tambahan atau pendukung aplikasi editor, yaitu Notepad++ atau Sublime Text. Ini fungsinya nanti untuk melakukan sedikit mengcoding atau mengedit HTML tampilan login sederhana. Baik, nah ini adalah topologi untuk melakukan konfigurasi sekaligus pengujiannya. Saya bacakan, gambarkan dulu. Ini ada jaringan internet dari provider ya. Internet ISP atau service provider ini akan langsung ke Ether 1 pada router boot mikrotik pada port 1, kemudian port 2-nya itu untuk ke laptop untuk melakukan konfigurasinya. Sebenarnya bisa di port 2, 3 maupun 4. Nah, kita fokus di sini. Pengujian yaitu pengujian jaringan nirkabel atau hotspot dari fitur yang ada di router boot mikrotik ini. Nantinya dimana kalau misalkan sudah akses ke sini akan bisa menampilkan tampilan login mikrotik atau tampilan login yang kita edit atau desain untuk tampilan loginnya. Baik, kita bisa lanjut ke langkah konfigurasinya. Oke, di sini sudah tampilan Winbox ya, yaitu sudah terhubung kabel jaringannya. Di sini kan Bapak menampilkan tampilan Winbox yang sudah muncul MAC address-nya. Di sini ada dua, tapi Bapak fokus yang di bawah ini karena ini yang sekarang Bapak pakai. Kalau yang di atas adalah router boot yang sudah dikonfigurasi. Sekarang Bapak ini mau melakukan konfigurasi yaitu manajemen bandwidth melalui wireless maupun hotspot yang nantinya kita pecahkan, bagi-bagi penggunanya siapa, dengan kecepatannya berapa untuk download dan uploadnya. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian MAC address-nya, pilih MAC address-nya. Kemudian untuk username login itu admin dan passwordnya kosongkan kalau misal masih default. Saran Bapak nanti kalau misalkan sudah masuk di dalam virtual atau sudah masuk di router boot mikrotik ini, bisa login, berikan passwordnya agar tidak bisa sembarangan untuk melakukan yang namanya hacker ataupun pengguna yang tidak diinginkan ya, atau tidak diizinkan ya, dalam arti biar aman ini jaringan harus diberikan passwordnya biar nggak kebobolan jaringan internetnya. Setelah itu dari passwordnya kosongkan, username-nya admin, langsung koneksikan saja.
Nah, nanti muncul seperti biasa tampilan beberapa menu yang ada di Mikrotik ini. Kemudian yang pertama, pastikan di interface-nya semuanya sudah default ya. Semua default, maksudnya default ini adalah pengaturan awal yang sebelumnya Bapak ini lakukan restoring atau remove konfigurasi ya. Yang kalau misalkan kalian bisa dilakukan di sistem reset konfigurasi ya, atau bisa dilakukan dengan reset manual yang sudah Bapak ajarkan minggu-minggu sebelumnya. Baik, lanjut ya. Di sini Bapak akan membuat sebuah name interface yang dimana Ether1 seperti biasa agar tidak lupa maupun tidak keliru saat konfigurasi berikan tanda keterangan. Misalkan di Ether1 itu berikan tanda internet, yang maksud saya pastinya di topologi jaringannya kalian sudah paham ya, untuk Ether1 itu mendapatkan sebuah kabel jaringan yang terkoneksi internet. Apply dan OK. Kemudian yang Ether 2 ini saya coba biasakan karena ini berhubungan dengan LAN. Oke, langsung tuliskan Ether 2 LAN saja biar lebih mudah. Nantinya kita akan konfigurasi yang ketiga yang bagian WLAN 1 ya. WLAN 1 ini adalah tujuan kita belajar pada hari ini, yaitu membuat jaringan hotspot atau wireless yang sudah kita konfigurasi manajemen bandwidth, atau kita batasi untuk kecepatan upload dan download seluruh penggunanya. Kita pahami di sini ya. Perhatikan baik-baik untuk melakukan konfigurasi WLAN 1 ini cukup mudah. Kalian bisa melakukan checklist ataupun enable bagian sini ya. Kalau sebelahnya itu disable bagian silang, dan sini adalah checklist yaitu bagian enable atau on off-nya ya. Berarti kalau kita di sini masih redup ya, berarti kita bisa hidupkan di bagian WLAN 1. Oke ya, di bagian WLAN 1. Ini sudah hidup nih bagian WLAN 1-nya atau jaringan wirelessnya ya, hotspotnya, tapi belum kita setting untuk di bagian nama wirelessnya. Kita bisa lihat di bagian nama wirelessnya belum ada tanda-tanda yang namanya Mikrotik ya. Apa yang harus kalian lakukan di sini yaitu melakukan konfigurasi di interface ini. Pada WLAN 1 bisa dilakukan klik double, kemudian di tab general itu sebelahnya ada tab wireless. Di tab wireless ini yang tadinya modenya jadi station dirubah menjadi mode AP bridge ya, AP bridge. Kemudian SSID nya, nah ini sebenarnya kalau masih defaultnya, misalkan saya di sini, Bapak di sini langsung apply gitu ya, oke. Nanti dia akan muncul nama WiFi wirelessnya yaitu Mikrotik. Nah, tunggu sebentar, dia butuh proses untuk menampilkannya ya. Jadi di sini nanti akan ada nama WiFi-nya. Oke, Mikrotik ya. Di sini ada WiFi baru, paling bawah ini adalah WiFi namanya Mikrotik. Nah, di sini nanti kalian Bapak inginkan bisa merubah tampilan Mikrotik ini dari nama WiFi-nya, SSID-nya, sampai merubah tampilan loginya dan membuat user atau penggunanya dengan catatan mengatur kecepatan bandwidth-nya dari mungkin kategori misalkan kalau di sekolah itu ada guru maupun siswa, jadi kita bedakan untuk kecepatan download maupun uploadnya ya. Di sini paham ya. Kemudian di sini karena masih namanya tadi Mikrotik, bisa kalian rubah dulu. Misalkan ini contohnya kasusnya ada di sekolah ya, berarti saya buat Mikrotik, nama Mikrotik ini menjadi SSID-nya menjadi WiFi atau apa namanya ya, SMK hotspot. Nah, SMK WiFi saja, SMK underscore WiFi. Nah, kemudian tinggal di apply dan oke. Jadi kita baru merename ya, merename interface dan memberikan nama SSID pada WLAN 1. Kita coba buka. Jadilah rubah menjadi SMK WiFi hotspot ya. Jadi kita bisa koneksikan tapi belum muncul tampilan loginya. Nah, ini kita langkah-langkahnya kita lanjut di bagian interface.
Lanjut di konfigurasi interface, kita usahakan router boot mikrotik ini koneksi terinternet ya. Gimana caranya, masih ingat? Mungkin di terminal kita tes dulu untuk melakukan ping google.com. Nah, di sini tidak bisa melakukan ping karena memang router boot mikrotik ini belum koneksi internet. Dan pastikan juga kabel internet yang terhubung ke laptop atau ke mana, ke router boot mikrotik harus ada internet ya. Kalau ini kan terhubung ke laptop Bapak, berarti pastikan Ether 1 itu mendapatkan kabel jaringan yang terkoneksi internet. Oke, lanjut di sini. Bapak memberikan cara mudahnya saja di sini. Mungkin minggu lalu kita sudah melakukan konfigurasi IP address secara statis, tapi sekarang saya lakukan untuk cara cepatnya saja, langsung menggunakan DHCP client, yaitu bisa lakukan dengan cara masuk ke IP, kemudian pilih DHCP client, kemudian dari DHCP client ini tinggal kalian tambahkan di sini tanda plus di tab DHCP client. Nah, kemudian muncul jendela seperti ini. Di interface-nya pilihnya yang Ether 1 sebagai internet. Kemudian di apply dan oke. Nanti saat saya apply dan oke, di sini ada keterangan IP yang sudah didapatkan oleh ISP atau Internet Service Provider ya. Saya apply dan oke. Nah, dia akan mencari nih IP berapa yang diberikan oleh ISP-nya. Nah, ini statusnya bound. Pastikan statusnya bound. Jadi sudah terkoneksi internet untuk router boot mikrotik yang sudah baru Bapak konfigurasi ya. Yaitu IP yang diberikan oleh providernya secara dinamis, yaitu 192.168.100.154. Kita buktikan melakukan ping Google kembali di bagian new terminal ya. Saya coba kembali untuk melakukan ping Google. Nah, sudah koneksi internet ya. Sangat mudah sekali untuk melakukan konfigurasi DHCP client untuk mendapatkan internet untuk router boot mikrotik ini. Nah, tapi ini sistemnya masih loss. Dalam arti loss di sini, jaringan internet yang diberikan oleh Internet Service Provider ini belum dilakukan manajemen bandwidth atau masih bebas koneksi internet tanpa password, tanpa batas waktu atau tanpa batas kuota ataupun tanpa batas download dan upload ya. Di sini berarti yang harus kalian lakukan pertama, mungkin Bapak mau mengulas kembali. Di sini karena Bapak sudah melakukan konfigurasi Ether 2 RIN menjadi LAN, harusnya ini Bapak tidak koneksikan WiFi ya. Saya menggunakan kabel saja. Kalau misalkan di sini saya putuskan WiFi-nya, pastikan jaringan internet tidak ada di bagian laptop ini. Contohnya saya lakukan ping di CMD-nya, ping google.com. Nah, tidak ada koneksi internet. Kalaupun saya buka browser juga ya, saya buka browser di bagian Google Chrome-nya, saya buka salah satu di sini. Nah, di sini ya tidak ada internet tuh di CMD-nya. Kemudian sama di YouTube-nya, mungkin saya buka, tidak ada internet yang terkoneksi. Karena bisa dilihat di bagian sini pun ada tanda tidak ada koneksi internet, no internet tuh ya, tidak ada internet. Jadi karena Bapak tadi ada internet karena menggunakan jaringan wireless. Sekarang Bapak saya putuskan jaringan wirelessnya. Nantinya jaringan wireless ini sebagai pengujian untuk melakukan uji coba hotspot kita sudah berjalan atau belum. Nah, lanjut di bagian sini kita coba untuk mendapatkan internet ya. Buat apa sih nanti kabelan yang koneksi internet, siapa tahu nanti kita buat browsing ya. Syukur-syukur buat mengingat belajarnya sudah paham belum di pertemuan sebelumnya untuk melakukan konfigurasi yaitu yang berbasis kabel. Oke, next. Di sini misalkan yang pakai kabel itu ya admin ya, kita sendiri yang sebagai teknisi jaringan. Jadi kita membebaskan koneksi internet yang terhubung ke router boot mikrotik yang dimana yang kita konfigurasi di Ether 2. Oke, next. Masuk ke IP, kemudian masuk ke firewall ya, untuk mendapatkan memberikan internet dari Ether 1 ke Ether 2 maupun ke WiFi ya nanti, atau ke hotspot. Di menu firewall ini di bagian tab NAT ya, di tab NAT ya, jangan tab pertama. Kalau tab pertama itu kan filter rules, kita tab NAT. Di tab NAT ini nanti kita bisa tambahkan di sini. Kemudian di generalnya kita tidak rubah src NAT.
Kemudian di bagian interface ini jangan lupa harus di sini ya. Ya bukan yang ini, yang maksudnya yang ini. Interface-nya yaitu Ether 1 internet. Pastikan mendapatkan Ether 1 internet karena tadi sudah mendapat internet tuh Ether 1 ya. Kemudian di bagian tab action, kemudian di bagian tab action ini actionnya yang tadinya accept menjadi masquerade. Nah, apply dan oke. Tapi sebelumnya apakah sudah bisa berbagi? Ya anggaplah ini saya langsung ke firewall ya. Tapi harusnya sebelum ke sini ya, sebelum ke sini. Jadi sebelum ke sini nanti kalian konfigurasi IP address-nya dulu ya. Maaf di sini Bapak lupa. Berarti IP yang ini sudah ada satu. Kenapa sudah ada satu? Tadi kita sudah mendapatkan IP secara DHCP client yang sudah kita request meminta kepada ISP-nya yaitu diberikan 192.168.100.154. Nah, di sini sama ya. 154. Nah, jadi pas buka IP address otomatis sudah ada satu di sini. Berarti tugas kita menambahkan dua lagi IP address, di mana dua lagi IP address ini buat yang ini. Buat bagian LAN Ether 2 dan WLAN 1. Nah, itu maksud saya. Nah, sekarang kita buat di sini. IP address-nya berikan misalkan untuk yang LAN-nya yaitu /c 192.168.10.1 trafiknya 24 atau /24. Interface-nya Ether 2 LAN, apply dan oke. Kemudian satu lagi untuk WLAN-nya. Nah, WLAN-nya add maksud saya. Kemudian saya berikan ini kelas A 10.10.1 grafiknya 24. Ini interface-nya WLAN 1, apply dan oke. Berarti IP WLAN 1 sudah dibuat. Pak, saya sudah bikin, misal ada kasus seperti ini saat melakukan konfigurasi IP address di sini ternyata warnanya merah. Contoh misalkan waktu ini misalkan belum saya enable ya. Nah, di sini. Jadi warna merah di sini. Kenapa warna merah? Karena mungkin kalian lupa di bagian interface-nya belum melakukan enable pada yang namanya WLAN 1. Nah, contoh kasusnya yang sederhana nih, kalau misalkan kalian bingung kenapa warnanya merah karena belum di enable. Contoh Bapak enable kembali, di sini kan warna merah. Yang tadinya merah menjadi warna hitam. Oke ya, pahamnya di sini ya. Jadi nggak usah panik. Lanjut kita ke bagian tadi firewall ya. Di bagian firewall saya coba dari ulang IP firewall. Kemudian di IP firewall ini di bagian tab NAT tambah. Terus di generalnya out interface-nya internet. Action-nya itu dirubah menjadi masquerade. Apply dan oke. Nah, sekarang saya mau buktikan untuk jaringan kabel internet dari kabelan bisa nggak untuk dikoneksikan ke laptop saya ini, laptop Bapak ya. Ini masih belum terhubung. Yaitu dengan cara, karena tadi sudah melakukan konfigurasi IP address di LAN 2 yaitu 192.168.10.1. Berarti harus disamakan IP-nya di komputer saya yang pakai ini. Di bagian sini saya konfigurasi ya, IP-nya sama satu kelas dengan LAN 2 tadi. Nah, ini kan di sini masih 30.2. Berarti ini saya cuma ganti 10.2 dan di sini atau enggak saya ulang ya. Saya ulang dari awal melakukan yaitu 192.168.10.2. Kenapa titik 2? Karena titik 1 sebagai gateway-nya yang sudah dikonfigurasi di interface maupun IP address tadi. Ini berarti 192.168 ya, 168.10.1. kemudian apply. Ini kalau sudah saya oke, harusnya koneksi internet. Apply dan oke. Oke, kita coba. Dia akan mendeteksi apakah mendapatkan dari internet. Oke, statusnya menjadi internet akses. Dan tadinya yang ini tidak ada koneksi internet akan otomatis menjadi ada internet. Untuk YouTube-nya ya, paham ya, di sini untuk koneksi jaringan menggunakan kabel. Sekarang di materi ini atau hari ini Bapak akan lanjutkan yaitu bagaimana cara mengkonfigurasi IP address
Oh, maksud saya di sini Bapak akan melanjutkan, yaitu bagaimana cara melakukan konfigurasi manajemen bandwidth melalui wireless atau nirkabel atau hotspot lah ya, yang ramainya itu bahasanya hotspot WiFi gitu ya. Nah, caranya di sini. Tadi kan Bapak sudah melakukan konfigurasi di WLAN 1 dan sudah diberikan namanya itu mikrotik ya. Nah, di sini. Atau namanya sudah saya ganti SMK WiFi. Tapi belum koneksi internet. Ya, untuknya internet ini menggunakan kabel. Belum bisa dilakukan. Nah, misalkan ini nih saya klik di bagian SMK WiFi. Ini tuh nggak bisa tampil login dulu, harus ada konfigurasinya. Bagaimana konfigurasinya? Langkahnya seperti ini, perhatikan, yaitu masuk ke IP, kemudian di bagian hotspot. Dari hotspot ini, yaitu di bagian tab servernya, kalian cukup klik di bagian hotspot setup. Nah, di hotspot setup ini muncul hotspot interface. Pastikan pilihnya yang WLAN 1 ya, karena kita menggunakan wireless. Kemudian di next. Nah, dan di local address of network ini pastikan IP-nya juga sama dengan yang kita konfigurasi. Kalau misalkan beda dengan salah satu ataupun yang kita konfigurasi ini, saya yakin akan gagal ya, tidak akan berlanjut. Di sini masuk koreknya di checklist, kemudian next. Nah, ini ada address pool of network. Nah, mungkin Bapak tidak melakukan pool atau pembatasan penggunaan ya. Kalau misalkan kalian nanti ada tugas untuk melakukan pembatasan pengguna pada hotspot ini, kalian bisa lakukan sesuai yang kalian butuhkan ya. Misalkan cuman 10 pengguna, berarti kalau 10 pengguna IP address-nya mulai dari 10.10.10.2 sampai ke 10.10.10 titik berapa, kalau misalkan ditambah 10 penggunanya lagi. Ini aja dari 2 ke 10 itu 9. Berarti di sini 11. Nah, ini cukup 10 pengguna saja. Ya, paham di sini ya. Kalau misalkan lebih dari 10 dia akan mental. Maksudnya tidak bisa menggunakan hotspot yang kita buat ini ya. Jadi untuk 10 pengguna, anggaplah ini Bapak menggunakan untuk 10 pengguna. Setelah itu next. Kemudian select sertifikat, di bagian ini kita next saja dan keterangannya non, tidak ada. Untuk IP address of SMTP-nya server kita juga nolkan saja, nggak perlu. Kemudian di DNS servernya di sini kalian juga bisa lakukan next saja atau bisa tambahkan untuk memancing 888 ya, punya Google. Di sini next. Nah, yang penting di sini DNS name-nya. Misalkan tadi Bapak sudah membuat WiFi dengan nama WiFi SMK. Nah, berarti saya coba ini saya berikan nama SMK WiFi ya .sch atau enggak jangan sch lah. Takutnya sudah bisa takut dipakai. SMK WiFi, SMK hebat WiFi, hebat WiFi. Misalkan ya .net misalkan .net. Oke, di sini berarti sudah nih ya, Bapak sudah buat dengan nama ini SMK hebat wifi.net. Nah, ini juga pastikan domain yang kalian buat ini tidak ada duanya, maksudnya tidak ada duanya, kamu bikin satu-satunya yang unik, yang dalam arti biar bisa diakses. Terus di bagian sini kita pilih next. Nah, ini bagian ininya ya, untuk tamunya, dalam arti tamunya di sini, atau untuk hotspot user yang tanpa batas misalkan gitu. Ini kita bisa tambahkan adminnya, passwordnya terserah ya. Nah, ini kan muncul, berarti saya berikan 123 lah ya, 123 biar tidak bisa sembarangan masuk. Kemudian pilih next. Nah, barulah sekarang kalau saya akses. Nah, sekarang kabelnya saya putus untuk jaringan kabelnya ya. Jaringan kabel di sini saya putus dengan cara klik kanan disable. Oke, tidak ada jaringan internet. Tapi sekarang saya mau mencoba koneksi ke WiFi SMK.
connect. Nah, setelah dikoneksikan, kita coba namanya domain yang kita buat tadi. Nah, kalau di sini saya refresh, tidak ada jaringan, koneksi internet, no internet di bagian browser ini, YouTube ini ya. Kita refresh nih, Bapak sedang refresh nih ya. Di sini keterangannya no internet. Nah, kenapa tidak ada internet? Karena kita harus login terlebih dahulu untuk menggunakan WiFi yang ada di sini. Dengan cara apa? Masukkan domain yang tadi, yaitu domain yang saya buat, smk hebat wifi.net. Nah, barulah muncul tampilan login Mikrotik. Nah, di sini ya. Nah, di sini ternyata ini mungkin bekas anak praktek nih ya, kelas itu. Selamat datang di hotspot Detya Putri. Nah, ini nanti tugasnya kalian adalah merubah tampilan sederhana saja di sini. Selamat datang di hotspot kelompok kalian. Misalkan nama kelompoknya apa. Nah, syarat untuk masuk login ini adalah biar bisa melakukan koneksi internet menggunakan WiFi hotspot di Mikrotik ini. Nah, yaitu untuk melakukan sebuah pengeditan terlebih dahulu ya. Di bagian Detya Putri ini saya lakukan refresh dulu di bagian HTML-nya. Di bagian sini masuk ke Mikrotik ya, masuk ke IP, terus hotspot, kemudian klik di bagian server hotspot satunya, reset HTML. Nah, tadi kan kalau kita bikin dari awal adalah mengeklik hotspot setup, tapi sekarang reset HTML. Oke, di reset HTML sudah, berarti tinggal kita bagian ini kita refresh. Di refresh, kenapa di refresh? Nantinya si tampilan selamat datang hotspot Detya Putri akan normal kembali bawaan dari Mikrotik. Itu kita bisa refresh. Nah, please login on use the internet hotspot service. Ini bisa lakukan. Jadi kita kan udah membuat user yang namanya admin, hotspotnya 123 koneksi dan sudah masuk nih. Tapi ini belum di manage ya, belum bisa di manage. Jadi admin sudah bisa login untuk hotspot yang kita buat ini dan sudah bisa koneksi ke internet. Kita ke YouTube. Nah, sudah bisa koneksi internet lagi ya. Nah, ini cara konfigurasi jaringan berbasis hotspot ataupun wireless ya, koneksi internet. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi manajemen bandwidth-nya. Bagaimana caranya? Yaitu kita lakukan logout terlebih dahulu di sini ya. Logout login. Nah, ini kalau misalkan di logout login dia nggak mau keluar, di bagian di sini bagian hotspot kamu buat yang dimana hotspotnya itu di bagian server ini, server hotspot ini diklik double, kemudian di login ini cookiesnya kita hilangkan, terus HTTP nya ininya juga di checklist, apply dan OK. Barulah pas kita klik logout dia akan kembali lagi ke tampilan login Mikrotik kembali. Oke ya, paham ya. Terus tugasnya, yaitu tugasnya kalian mencoba membuat user baru dengan kecepatan yang ditentukan. Saya coba bikin satu user yang nantinya kita pecahkan. Contoh, saya buat username baru. Caranya kayak gini. Yang pertama kalian lakukan adalah membuat user profile. User profile di sini di bagian IP hotspot ada bagian tab user profile. Di sini kamu atau kalian bisa tambahkan di sini tanda plus. Klik saja name-nya ini, misalkan tadi ada guru ya, guru, pengguna sebagai guru. Kemudian untuk kecepatan dan upload downloadnya kita bisa batasi langsung di sini. Kalau kemarin kan kita sudah melakukan di simple queue. Nah, kita sebenarnya juga ada nih menu queue, tapi ini cara cepatnya di bagian general kita sudah bisa membagi kecepatan bandwidth. Contohnya untuk guru saya berikan 3 Mbps upload downloadnya, apply, oke. Nah, untuk kecepatannya sudah ada di sini.
RX dan TX atau upload dan download. Setelah dibuat user profile, barulah ke user. Nah, barulah ke user. Sekarang user saya buat di sini. Nah, di sini udah ada admin nih. Misalkan admin tadi di tampilan login tidak bisa masuk, bisa contoh nih. Tadi kan admin bisa masuk, sekarang saya buat si admin itu tidak bisa masuk. Dengan cara apa? Nah, seperti ini. Ini kita bisa di disable. Nah, disable nih. Kemudian di bagian sini saya lakukan admin. Adminnya kecil. Admin passwordnya 123. Nah, dia tidak mau ya, tidak bisa masuk. Tuh, invalid user or username or password. Jadi nggak bisa masuk karena di sini saya lakukan disable. Jadi admin tidak bisa masuk, tidak sembarangan ya. Kemudian kita buat lanjut di menu user, kita bisa tambahkan servernya. Nanti kalau misalkan kalian punya beberapa server, tampilan loginnya bisa dipilih salah satu di sini karena ini contoh saja. Saya lakukan yang hotspot 1 yang dibuat barusan. Kemudian ini name-nya misalkan gurunya namanya saya Muklis M-nya besar, passwordnya mungkin bisa pakai nomor nick ataupun nomor ini induk guru, tapi ini nggak perlu, saya contohkan aja passwordnya yang mudah 123 ya, 123. Kemudian profil yang penting di sini adalah Bapak sebagai guru. Apply, oke. Nah, barulah di sini kita coba login dengan username yang tadi. Saya ganti M-nya besar, please, passwordnya 123, connect. Oke, hai Muklis, dan sudah bisa koneksi internet. Barulah saya ke YouTube, sudah bisa koneksi kembali. Dan coba kita ke pengujian, yaitu speed test. Dicoba untuk kecepatannya bener nggak? Saya diberikan berapa tadi di user profile-nya? 3 Mbps ya, 3 Mbps. Ini 3 Mbps, saya klik go. Nah, harusnya kurang di bawah 3 atau 2, sekian, yang penting di bawah 3 Mbps. Nah, di sini berhasil berarti untuk konfigurasi manajemen bandwidth melalui wireless atau non kabel ya, hotspot lah ya. Ini untuk uploadnya tidak bisa mencapai ke 3 Mbps. Lanjut lagi ke satunya lagi, yaitu tidak bisa untuk upload lebih dari 3 Mbps. Oke ya, berarti paham sampai sini ya. Nah, tinggal tambahannya, tugasnya setelah melakukan ini, kalau misalkan kalian kreatif ya, punya ide, punya desain bagus untuk tampilan login, nah Bapak akan memberikan tips, yaitu bagaimana cara merubah tampilan hotspot ini ya. Bisa dilihat di video Bapak di bagian playlist untuk otik ya. Itu banyak untuk menampilkan video di mana nih saya berikan di sini. Saya coba lakukan login kembali 1 2 3. Nah, saya buka di sini di channel Bapak. Ada yang namanya video bagian playlist, yaitu mikrotik di sini. Nah, nanti beberapa video yang bisa kalian tonton di sini ada nih, ada video untuk mengedit tampilan login mikrotik. Jadi bisa kalian di sini mengedit di video yang ini ya. Nah, ini sih. Tapi kalau pengen cara cepatnya, nih, cara cepatnya untuk merubah tampilan tadi, ini saya log off ya. Kalian bisa mengedit ini dengan cara yang ada di video. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bapak paham sampai sini ya. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan perkataan, ucapan yang kurang paham. Silakan bisa bertanya langsung dengan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.